Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabila Education ya. Oke teman-teman, pada video kali ini masih video pembahasan OSN IPA ya tahun 2017 dan ini soal IC yang ada di tingkat nasional ya. Soalnya adalah soal tentang listrik statis ya ini ya. Listrik statis. Oke, kita baca dulu soalnya. Muatan A positif Q kolom berada segaris dengan 4 buah muatan lain seperti pada gambar di bawah ini. Jarak antara dua muatan berurutan adalah A ya. Ini ada muatan A di sini. Kemudian berada satu garis dengan 4 muatan lain. Kita beri nama aja ya. Oh, ini jaraknya A masing-masing. A, ini A, A, ini A. Anggaplah ini muatan satu, ini muatan 2, ini muatan 3, ini muatan 4 gitu ya. Pertanyaannya adalah tentukan besar dan arah gaya yang dialami muatan A. Kemudian, jika A berada di posisi X sama dengan 0, di manakah muatan lain B yang muatannya adalah positif Q harus ditempatkan agar gaya total yang dialami muatan A sama dengan 0. Oke, itu dia soalnya ya. Kita jawab ya. Oke, yang pertama, muatan A itu kan positif Q. Ya. Maka karena dia muatan positif di sini, ya, kita hitung gaya yang dialami muatan ini pada atau interaksinya dengan muatan yang lainnya. Kita lihat F1 di sini. F1 adalah interaksi atau gaya antara muatan A dengan muatan satu. Muatan A-nya itu positif, ya, kemudian muatan satu itu negatif. Maka gayanya akan tarik menarik, maka F1 akan mengarah ke kiri seperti ini. Ya, ingat kalau ada dua buah muatan ya, hukum kolom itu nilai gayanya adalah A dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat kan gitu. Nah, jadi nanti kita akan hitung gaya masing-masingnya. Sebelumnya kita tentukan arah gayanya dulu. Kemudian, muatan A dengan muatan 2. Muatan 2 ini kan positif. Muatan A juga positif, maka gayanya akan tolak-menolak. Maka F2 arahnya ke kanan seperti ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian muatan A dengan muatan 3. Muatan A itu positif, muatan 3-nya negatif. Berarti gayanya akan tarik-menarik, berarti ke arah kanan seperti ini. F3-nya ya, dia ketarik ke sini, ke kanan. Kemudian muatan A dengan muatan 4. A positif, 4 positif, maka dia tolak-menolak, berarti F4-nya ke kiri. Nah, jadi muatan A itu mengalami 4 gaya seperti itu. 2 mengarah ke kanan, 2 mengarah ke kiri. Nah, kita sekarang hitung masing-masing besarnya F1, F2, F3, dan F4. Kita gunakan persamaan hukum kolom nih yang ada di sini, gaya kolomnya. A dengan F1 berarti K, Q-nya A itu Q, Q-nya 1 juga Q ya. Tanda positif dan negatif sudah nggak kita pakai lagi, sudah kita ubah ke dalam bentuk vektor gayanya di sini. Maka F1 itu nilainya adalah K dikali Q dikali Q dibagi jaraknya 1 dan A itu A. Ini A. Maka K Q Q per A kuadrat ya. Kayak bisa dipahami ya, arahnya ke kiri. Kemudian muatan A dengan muatan kedua. Nah, jaraknya A dengan muatan kedua itu berarti 2A kecil segini. Ini 2A kecil. Berarti K ya, dikali Q-nya masih Q, di sini juga Q per 2A kuadrat. Berarti 4A kuadrat ya. 2A dikuadratkan kan 4A kuadrat. Nah, dengan cara yang sama F3 bisa kita cari ya. Berarti K dikali Q dikali 2Q. Maka 2 kaki kuadrat per jaraknya A dengan 3 itu A kecil per A kuadrat. Dan F4 berarti K dikali Q, nih Q-nya A dikali plus 2Q, dibagi jaraknya A ke muatan 4 itu 2A. Kuadrat berarti 4A kuadrat. Ya. Nah ini jadi kita dapat F1, F2, F3, dan F4. Maka muatan yang bekerja di A itu berarti ada dua kelompok ya. Jadi sigma F yang arahnya ke kanan dan sigma F yang arahnya ke kiri. Nah, nanti muatan yang bekerja di A tinggal resultannya ini.
Atau ini kita nggak usah pakai sigma ya, pakai F aja di situ. Ini sigmanya kita hapus. Nah, F yang ke kanan berarti ada F1, maaf, ada F2 ditambah F3. Berarti F2 itu seperempat kaki kuadrat per A kuadrat ya, ditambah F3 tambah 2, F3 itu 2 kaki kuadrat per A kuadrat. Jadinya perempat tambah 2, 2 seperempat ya. 2 seperempat itu sama dengan 9 per 4 kaki kuadrat per A kuadrat. Itu yang ke kanan. Kemudian gaya yang ke kiri itu ada F1 dan ada F4 ya. F1 itu kaki kuadrat per A kuadrat ditambah F4 itu 2 per 4 ya. 2 per 4 itu kan sama dengan 1 per 2 ya. Kaki kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 ditambah setengah. Jadi 1,5 atau 3 per 2 kaki kuadrat dibagi A kuadrat. Nah, itu adalah gaya yang arahnya ke kanan dan gaya yang arahnya ke kiri. Maka eh, kalau kita lihat ya, yang ke kanan itu kan lebih besar nih kan, 9/4, yang ke kiri itu 3/2. Berarti sigma F yang bekerja di muatan A itu berarti F yang arahnya ke kanan dikurang F yang arahnya ke kiri. Berarti sama dengan 9/4 dikurang 3/2 kaki kuadrat per A kuadrat. Nah, 9/4 dikurang 3/2 berarti kan ini 6/4. Berarti 3/4 kaki kuadrat per A kuadrat. Nah, ini kita udah dapat jawaban untuk pertanyaan yang A. Pertanyaannya adalah apa tadi? Muatan yang bekerja di A. Itu 3/4 kaki kuadrat per A kuadrat. Arahnya ke kanan. Oke, sudah dapat pertanyaan yang A ini. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang B. Ya. Maaf, pertanyaan yang B itu kita go to slide aja ya. Yang B itu tadi menanyakan tentang yang B tadi pertanyaannya nah ini dia. Jika muatan A berada di posisi X sama dengan 0, di manakah muatan lain B yang bermuatan positif? Q harus ditempatkan agar gaya total yang dialami muatan A sama dengan 0. Oke, jadi tadi muatan A-nya itu kan berada di posisi X sama dengan 0. Kita gambarkan di sini ya. Dianggap aja muatan A di sini. Nah, titik di sini adalah titik X sama dengan 0. Tadi kita udah punya gaya di A, ini bekerja gaya arahnya ke kanan sebesar 3/4 kaki kuadrat dibagi A kuadrat. Pertanyaannya, ingat muatan A itu positif ya. Pertanyaannya adalah di manakah letak muatan B ya yang nilainya positif Q harus ditaruh supaya eh, gaya total di A 0. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka gaya total di A akan 0 kalau muatan B-nya memberi gaya yang arahnya ke arah kiri. Ini ya, berarti FB-nya harus ke kiri di sini. Supaya resultannya 0 karena A sudah punya gaya ke kanan di sini kan akibat dari muatan 1 2 3 4 tadi. Nah, karena B-nya positif, ya, B-nya kan positif. Berarti dia harus kalau B-nya ditaruh di kanan nggak mungkin karena dia tarik menarik supaya supaya B-nya ke kiri dan B positif, maka B harus ditaruh di sebelah kanan di sini. Ini positif B-nya harus di sini. Jaraknya kita misalkan X gitu. Maaf, jangan X lagi ya. Jaraknya kita misalkan ya, misalkan
R gitu ya, jaraknya R. Jadi harus ditaruh di sebelah kanan A sejauh R. Nah, kita disuruh nyari berapa R-nya gitu. Berarti ya mudah aja. Berarti karena ini totalnya 0, berarti kan sigma F di A sama dengan 0. Berarti FB-nya itu harus bernilai 3/4 K Q kuadrat per A kuadrat. FB itu kan K, ya, QA-nya itu Q, QB-nya juga Q, berarti Q kuadrat per R kuadrat sama dengan 3/4 K I kuadrat per A kuadrat ya. A-nya coret, kemudian Q kuadratnya coret. Berarti kita punya R kuadrat sama dengan R kuadrat itu sama dengan 4A kuadrat per 3 atau nilai R-nya sama dengan 2A per akar 3 ya di X positif. Berarti muatan B-nya harus ditaruh pada jarak 2A per akar 3 ya. Ini di akar aja. Oke ya. Nah, itu dia jawaban untuk OSN IPA tahun 2017 ya. Ini tahun 2017. Oke, ini ada kesalahan nih tahun 2017 yang isai. Nah, itu. Nah, sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa dibagikan di sosial media yang teman-teman punyai, dan kalau dirasa channel ini memberikan manfaat untuk bahan belajar teman-teman, silahkan subscribe ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.